Ya, Ibu Bapak, izin memulai kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pada hari ini Pak Adi Satbiantoro SPD selaku Kepala Sekolah SMPN 97 Jakarta, namun beliau berhalangan hadir karena ada kegiatan di titik lain. Yang kami hormati guru-guru SMPN 97 Jakarta. Puji syukur, Alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu rahmat, taufik, serta hidayahnya, kita dapat berkumpul di ruang virtual pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan pengabdian masyarakat pada pagi hari ini dengan tema pelatihan pemanfaatan media pembelajaran digital pada guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMPN 97 Jakarta. Namun pada pagi hari ini boleh selain guru bahasa Indonesia juga dapat menghadiri kegiatan ini. Ibu Bapak yang kami hormati, izinkanlah saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan, 2 sambutan, 3 materi dan simulasi, 4 tanya jawab, terakhir penutup. Ibu Bapak, langsung saja saya perkenalkan pembicara pada pagi hari ini, yaitu Ibu Egy Musifera, MPD. Beliau adalah dosen Home-Based Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mengajar berbagai mata kuliah, khusus dalam bidang linguistik, keterampilan, dan sastra. Beliau pada pagi hari ini akan membawakan materi terkait pembelajaran digital, pemanfaatan media pembelajaran digital. Pemanfaatan media pembelajaran digital ini nantinya pada guru-guru akan disampaikan bagaimana alat dan menyampaikan pesan pembelajarannya, mengenalkan bagaimana macam-macam media pembelajaran, dan sebagainya. Oke, Bapak, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Egy Nusifera. Ibu Egy, apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah Bu Indah, sehat. Alhamdulillah. Selamat pagi Bu Bapak Guru. Pagi Bu, selamat pagi. Ya, silakan Ibu Egy. Oh, mohon maaf sebelumnya Bu Egy, saya sampai kelupaan. Yang mewakili Pak Adi ada Bu Sifani, SPD, Bu Sifani Yuska Khairunisa. Bu Sifani, mohon izin untuk memberikan sedikit sepatah dua patah kata pada kegiatan kami. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen saya Ibu Indah Rahmayanti. Lama tidak jumpa Ibu. Yang saya hormati Ibu Egy Nusifera dan tim dari UHAMKA serta Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 97 Jakarta yang sedang Zoom. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kita bisa mengikuti Zoom dalam rangka pelatihan pemanfaatan media pembelajaran digital pada guru mapel Bahasa Indonesia di SMA Negeri 97 Jakarta. Sebelumnya mohon menginformasikan bahwa kurang lebih guru Bahasa Indonesia di sekolah kami ada 5 orang. Sejujurnya masih membutuhkan 1 guru Bahasa Indonesia lagi untuk memenuhi kuota guru di sekolah kami. Dan 1 orang berhalangan hadir karena ada kegiatan di sekolah yang harus membimbing putra-putri yang akan mempersiapkan pelupasan. 1 orang sambil nge-zoom di BPSDM, Ibu.
tetapi tetap berusaha untuk mengikuti Zoom pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari tim UHAMKA, Bapak Kepala Sekolah. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang pada hari ini harus mengikuti rapat dari dinas dan rapat MKKS. Mengucapkan terima kasih kepada UHAMKA yang sudah berkenan hadir di sekolah kami, yang begitu luar biasa nih pelatihannya untuk guru bahasa Indonesia, karena memang bisa dikatakan sedikit jarang ya untuk pelatihan khusus guru bahasa Indonesia dari beberapa kampus untuk sekolah kami dalam rangka pengabdian masyarakat. Mohon maaf kalau andai kata dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kekurangan atau terdapat beberapa kendala karena adanya tiba-tiba gitu ya jadwal yang begitu bentrok satu sama lainnya pada hari ini. Karena seharusnya hari ini pembelajaran sudah selesai dilaksanakan, anak-anak fokus untuk kelas meeting dan ternyata baru disampaikan bahwa hari ini ternyata ada kegiatan pelepasan. Dan untuk guru mapel lain baru satu yang mengkonfirmasi pada hari ini untuk dapat mengikuti, nanti akan segera bergabung. Seperti itu kurang lebih sambutan dari saya. Semoga kita dapat menjalankan kegiatan ini dengan baik dan kami dapat mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari Bapak Ibu dari UHAMKA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya nggak ada fotonya. Terima kasih Bu Sifani untuk sambutannya. Ya, selamat datang Bu Tiga dan izin di-mute Ibu. Yang mana Ibu Sri. Mana kalau disebutkan nama kamera disebutkan mana HP. Ya, terima kasih. Baik, langsung saja untuk Bu Egy Lucifera menyampaikan materinya, paparannya. Silakan Ibu Egy. Baik, terima kasih Bu Indah. Selamat pagi Ibu Bapak Guru yang hari ini memang berkenan hadir untuk mengikuti pelatihan pemanfaatan media pembelajaran digital. Sebenarnya juga ini dadakan ya Bu Indah ya. Kita juga memintanya dadakan karena memang saya juga mengetahui bahwa sekolah sekarang udah mau libur ya Bu Sifani ya. Jadi kita mengikuti jadwal sekolah itu gitu. Nah, hari ini saya akan men-share dulu sebentar ya Ibu Bapak. Nah, sesuai dengan pelatihan kita pada hari ini yang berjudul pelatihan pemanfaatan media pembelajaran digital pada guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 97 Jakarta. Sudah terlihat ya Bu Indah ya? Sudah Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke media pembelajaran digitalnya, Ibu Bapak, kita harus paham terlebih dahulu. Saya rasa Ibu Bapak juga pada proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran. Jadi kita ulangi dulu ya Ibu Bapak ya. Media pembelajaran itu adalah alat penyampaian pesan dalam pembelajaran. Terus juga ada sarana yang digunakan dalam pembelajaran. Media pembelajaran juga berguna untuk menarik minat siswa terhadap materi pembelajaran yang disajikan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan media pembelajaran, siswa lebih cenderung tertarik untuk menyaksikan apa sih yang diberikan oleh guru pada hari ini, begitu ya, ketimbang hanya kita menyampaikan pembelajaran materi itu secara berbicara saja di depan kelas gitu. Nah, media pembelajaran itu sendiri terdapat macamnya, Ibu-ibu. Contohnya media pembelajaran audio yang sering kita dengar mungkin lagu, terus juga musikalisasi puisi. Nah, yang hanya didengarkan saja itu media audio.
Sedangkan kalau media visual itu bisa kita lihat gambar begitu ya Ibu-ibu ya, kita temukan di gambar, terus juga monograf yang tidak bergerak atau statis. Nah, selanjutnya media visual diam. Media visual diam itu yang saya sampaikan tadi Ibu-ibu. Jadi gambar atau film yang diam gitu. Jadi ada cuplikan film yang diam, kita misalnya mau menampilkan cuplikan film begitu. Nah, jika itu diam, tidak ada suara dan tidak bergerak, itu disebut dengan visual diam namanya. Nah, kalau media visual bergerak, itu tadi media film, tapi dia bergerak, tapi tidak menggunakan suara, tidak mengeluarkan suara, hanya gerakan saja. Begitu. Jadi anak-anak menyaksikan gerakan-gerakan dari film itu saja, begitu. Itu yang disebut dengan visual bergerak. Selanjutnya ada yang namanya media audio visual diam. Audio visual diam ini contoh saja di dalam film, itu suaranya kita diamkan, kita mute-kan, begitu. Dia ada audio, ada visualnya, tetapi mereka tidak bergerak, begitu. Dia tidak hanya satu frame saja. Selanjutnya, audio visual bergerak. Audio visual bergerak itu yang tadi yang saya sampaikan kalau kita menampilkan beberapa video-video pembelajaran. Nah, di sini juga disebut dengan media serbaneka. Nah, media serbaneka ini dijabarkan bahwa tidak semua sekolah-sekolah itu bisa menggunakan media digital, Ibu-ibu. Jadi media pembelajaran itu kan tidak hanya bentuknya digital, tapi kita harus mengikuti lingkungan dari tempat tinggal peserta didik tersebut. Tidak mungkin kalau misalnya kita di Papua, kita memberikan media pembelajaran yang memang oke lah menggunakan digital, akan tetapi kan akibat terkendalanya jaringan, terus juga sarana prasarana, itu kan membuat guru-guru harus bekerja keras untuk mencari mana nih media yang tepat dari lingkungan-lingkungan peserta didiknya. Nah, selanjutnya di sini saya sampaikan bahwa ada satu pesan dari Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak-anak sesuai sama seperti kita, begitu ya. Kita yang harus mengikuti apa nih yang tren dari anak-anak, begitu. Jadi anak-anak tertarik gitu Bu. Di sini ada revolusi digital. Dari revolusi digital itu, kalau dulu kan perubahan teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital. Jadi perubahannya bisa kita lihat ya Ibu Bapak ya, dari yang dulu ada telepon, terus ada telepon genggam, dan sekarang ada gadget begitu. Perubahan itu pun juga dimulai dari 1980. Di sini juga perkembangannya, kita lihat dari perkembangannya. Perkembangan teknologi digital. Dari yang perkembangan komputer, yang dulu ada yang namanya komputer, terus juga ada yang CPU-nya gitu ya Bu ya, Ibu-ibu ya. CPU-nya juga besar, terus juga sekarang komputernya juga hanya tidak terlihat berat lagi begitu ya, bisa dijinjing, terus juga laptop kan tidak menggunakan CPU begitu. Nah, itu perkembangan dari komputer. Terus juga lahirlah internet. Yang dulu kita mencari data itu agak susah. Terus juga penggunaan internet itu mungkin hanya digunakan di perusahaan-perusahaan yang besar begitu ya. Tidak, kalau sekarang kita kan bisa temukan di internet mungkin hampir keseluruhan rumah di dunia sekarang menggunakan internet begitu ya. Nah, jadi kebutuhan yang pokok di dalam satu rumah begitu. Nah, ponsel juga perkembangan teknologi digitalnya kan
juga sangat pesat begitu. Bukan hanya orang tua saja yang menggunakan handphone, kalau dulu kan orang-orang yang menggunakan handphone itu orang-orang yang dianggap dengan orang-orang yang mampu begitu Ibu Bapak ya. Nah, akan tetapi sekarang orang-orang yang menggunakan handphone itu sudah terlihat biasa. Anak-anak pun terkadang juga sudah diberikan handphone begitu ya oleh orang tuanya. Terus jejaring sosial juga. Kalau dulu ada yang namanya Friendster ya Bu, terus juga apa ya yang untuk mengirim pesan email itu kan juga sekarang berganti menjadi Facebook, Twitter, Instagram, TikTok begitu ya. Itu juga dinamakan perkembangan digital. Di sini kita bisa lihat konversinya kalau dalam pembelajaran Ibu Bapak ya. Konversi dalam pembelajaran, yang pertama kalau dulu kita harus membawa buku itu tebal-tebal. Yang buku yang berat itu kita harus jinjing begitu ya. Kan tetapi sekarang buku yang tebal itu tadi kita bisa lihat di handphone, kita bisa lihat di laptop dengan adanya internet itu tadi. Jadi hanya berupa file saja yang berbentuk e-book. Terus juga mail. Kalau dulu pesan itu dikirim lewat surat begitu ya. Nah, sekarang pesan itu dikirim hanya lewat aplikasi saja. Hanya lewat email saja begitu. Terus juga konversi teknologi dari telepon. Dulu ada yang namanya ini apa ya Bu-ibu ya? Ibu-ibu ada tidak yang ada pada zaman ini nih yang menggunakan telepon telepon apa ini namanya ya Bu ya, yang ada di pinggir-pinggir Telepon jalan umum itu ya? koin Bu Egi. Nah, iya 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 bener, telepon Rasain, umum Bu. gitu ya Bu Indah ya. Heeh, gitu, jadi kalau dulu kan kalau kita mau nelpon tuh warnet, apa ya, bukan warnet ya Bu, kalau itu kan internet ya, kalau kalau Wartel. nelpon umum wartel gitu Ya, ya Bu Indah ya. wartel Bu Egi. Nah, sekarang wartel itu udah tidak ada lagi, Bu-ibu. Jadi diubah menjadi handphone yang tadi saya sampaikan. Anak kecil saja sudah menggunakan handphone begitu. Itu memang konversi dari teknologi. Nah, di sini ada pemanfaatan media digital. Kita masuk ke dalam media digitalnya. Yang pertama ada di banyak negara maju, teknologi digital telah menjadi bagian integral dalam sistem pembelajaran. Jadi di negara maju juga sekarang gurunya itu hanya memandu saja gitu ya, hanya sebagai pendamping saja. Anak-anak mampu membuka materi, terus juga membuka apapun yang mereka inginkan di dalam sebuah tab mereka atau handphone mereka begitu, di dalam satu aplikasi. Terus juga pemanfaatan media digital yang selanjutnya adalah pembelajaran berbasis pada teknologi elektronik. Jadi e-learning yang tadi saya sampaikan, anak-anak membuat tugas itu pada satu aplikasi, mencari materi itu pada satu aplikasi, begitu ya. Terus juga mencari mencari apapun yang mereka inginkan ada dalam satu media digital. Nah, selanjutnya yang terakhir pemanfaatannya adalah termasuk juga perpustakaannya atau e-library. Selain memudahkan dan efisien, sekian banyak data sumber belajar, baik buku, jurnal, maupun karya ilmiah bisa tersimpan atau setidaknya berkatalogisasi secara digital. Nah, tadi yang kita lihat konversinya, buku menjadi e-book begitu ya Ibu-ibu ya. Terus juga jurnal. Jadi dulu kan tulisan-tulisan itu sangat susah kita temukan Ibu Bapak ya, apalagi kalau jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah tuh kalau bukan orang-orang yang memang benar-benar dosen misalnya ya Ibu Bapak ya, terus juga dari kalangan-kalangan pendidikan itu tidak mengenal jurnal itu apa, artikel itu yang bagaimana. Akan tetapi pada masa sekarang dengan adanya e-library mereka bisa mengenali. Selanjutnya pemanfaatan media pembelajaran digital. Itu tadi kan media digitalnya ya Ibu.
Nah, selanjutnya pemanfaatan media digital itu bisa menjadi aksesibilitasnya mudah. Jadi bisa diakses kapan saja, di mana saja, begitu ya. Tidak terpaut oleh waktu, boleh malam, siang, sore, boleh. Jadi tidak ada batasannya. Nah, terus juga siswa juga dapat memilih materi yang diinginkan, yang ingin mereka pelajari dan belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Jadi kalau misalnya mereka ingin melihat contoh teks negosiasi, mereka bisa cari sendiri begitu. Terus juga contoh membaca berita, itu kan mereka bisa cari sendiri. Nah, selanjutnya memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang interaktif. Nah, ini adalah perbedaan antara media pembelajaran digital dengan media pembelajaran yang konvensional, Ibu-ibu. Terkadang kalau misalnya kita menyatakan bahwa, oh, PPT itu sudah merupakan media pembelajaran digital. Oh, ternyata itu belum, Ibu Bapak. Terus juga blog itu sudah merupakan media pembelajaran digital. Ternyata belum. Media pembelajaran digital itu maksudnya apa? Maksudnya satu platform bisa dikatakan media pembelajaran digital kalau dia ada interaktif dalam pengalaman belajarnya. Begitu. Kalau tidak ada interaktifnya, itu belum termasuk ke dalam penggunaan media pembelajaran di digital di dalam kelas. Begitu. Kalau sudah ada kata interaktif, baru itu penggunaan media pembelajaran di dalam kelas. Gitu ya Ibu Bapak ya. Jelas ya. Jadi kalau media pembelajaran digital itu harus ada interaktif antar guru ke siswa, siswa dan siswa. Begitu. Jadi kalau misalnya menggunakan PPT, PPT-nya itu bagaimana caranya bisa interaktif. Begitu Ibu Bapak. Kalau misalnya belum interaktif, dia belum digunakan. Misalnya kalau sudah kita gunakan, sekarang nih contohnya sekarang kita di dalam kelas. PPT yang saya gunakan itu apakah sudah interaktif? Kalau sudah interaktif berarti dia media pembelajaran digital. Tapi kalau dalam bentuk PPT-nya saja, Ibu berikan ke anak dan anak baca, itu belum merupakan media pembelajaran digital. Karena tidak ada interaktif antar guru dan siswanya, begitu. Siswa belajar sendiri, begitu Ibu Bapak. Nah, selanjutnya memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang interaktif itu tadi sama ya. Selanjutnya ada juga tantangannya Ibu Bapak. Tantangan media pembelajaran digital, tidak semua siswa memiliki akses ke teknologi dan internet yang diperlukan. Jadi memang itu tadi, media pembelajaran itu kan tidak hanya yang berupa digital saja. Terus juga media pembelajaran media pembelajaran digital tidak bisa kita aplikasikan ke semua siswa, begitu. Kita harus lihat lingkungan belajarnya seperti apa, lingkungan tempat tinggalnya seperti apa, begitu ya. Kalau misalnya lingkungan tempat tinggalnya ada internetnya, mereka bisa menggunakan teknologi itu. Akan tetapi kalau tidak ada internetnya, terus juga handphonenya tidak ada, begitu ya, mereka tidak bisa menggunakan media pembelajaran digital. Terus juga tidak semua siswa dapat belajar secara mandiri tanpa bimbingan langsung dari guru atau pengajarnya. Nah, itu tadi. Kalau di negara maju, anak-anak dari kecil sudah dibiasakan untuk hidup mandiri dan berpikir terbuka. Mereka tidak berpikir satu arah. Kalau di sini gitu ya Bu, kalau kita di sini anak-anak itu kan harus mengikuti kita, begitu ya Ibu Bapak, kebanyakan seperti itu kan, harus mengikuti kita. Ha ba Kalau kata kita A, ya mereka belajarnya A, kalau kata kita B, mereka harus belajarnya B, begitu ya Ibu Bapak ya. Nah, tapi mereka di tidak diberi ruang untuk berpikir, "Oh,
kenapa bisa A, begitu. Kenapa harus A? Jadi tingkat berpikir kritisnya itu Ibu Bapak yang harus kita gali terlebih dahulu. Dan tidak semua siswa memiliki tingkat berpikir kritis yang tinggi. Begitu. Jadi memang tantangan media pembelajaran digital ini tidak semua siswa bisa belajar secara mandiri, begitu. Platform pembelajaran digital menawarkan fitur yang mungkin siswa bisa berinteraksi dengan materi. Ini tadi platform. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi PPT, terus juga video pembelajaran, e-book, podcast, itu merupakan platform pembelajaran digitalnya. Tapi kalau penggunaan media digitalnya, itu yang harus ada interaksinya, Bapak Ibu. Harus ada interaksinya. Mungkin anak menjawab soal, di kuisis begitu ya Ibu Bapak ya, itu kan ada interaksinya ya Ibu Bapak ya, kita memberikan soal, anak menjawab, berarti kan ada interaksinya, berarti itu penggunaan media pembelajaran digital di dalam kelas. Tapi kalau misalnya hanya sekedar ini saja, platformnya saja, tapi tidak ada pendampingan dari kita, tidak ada interaksinya, kalau podcast kan hanya menonton saja, webinar hanya mendengarkan saja. Nah, itu namanya belum menggunakan media pembelajaran digital di dalam kelas. Begitu. Untuk yang terakhir Ibu Bapak, tulisan dari saya, jangan melarang siswa untuk bermain gadget. Alhasil mereka akan berontak, tapi masuklah ke dunianya untuk merubah mereka. Alhasil mereka akan menyukainya. Benar ya itu Ibu Bapak ya quote-nya ya. Kalau kita suruh anak-anak untuk menyimpan gadgetnya di dalam kelas, pasti kan mereka akan membukanya secara diam-diam. Tetapi kalau misalnya gadgetnya kita alih fungsikan ke dalam pembelajaran, pasti kan mereka akan menyukainya. Begitu ya Ibu Bapak ya. Mungkin itu saja Bu Indah, terima kasih. Mungkin satu ya Ibu Bapak, saya contohkan media pembelajaran digital yang memang saya dan tim ini masih mengaduk gitu ya, contohnya seperti apa begitu. Bentar, saya contohkan dulu ya Ibu Bapak ya. Saya stop screen. Nah, di sini ini ada aplikasi yang saya dan teman-teman mencoba untuk buat begitu ya Ibu Bapak ya. Aplikasinya itu namanya bisa Ibu Bapak buka secara gratis sebenarnya, tapi belum selesai yang Ibu Bapak ya. Jadi namanya Abiducom. Abiducom. Kita buka dulu tampilan awalnya. Nah, aplikasi belajar bahasa Indonesia digital UHAMKA. Jadi di dalamnya, sebentar Ibu Bapak, mohon maaf. Ya, jadi di dalamnya itu ada fiturnya, kelas Abidu. Nah, ada PAUD, SD, SMP, dan SMA, serta perguruan tinggi. Akan tetapi ini semuanya ada yang belum terisi, Ibu Bapak. Karena memang masih dirancang. Kita contohkan di SD. Ada konten pembelajarannya, ada asesmen pembelajarannya. Mungkin di konten pembelajarannya belum terisi ya, Ibu. Hanya tujuan pembelajaran saja. Ibu Bapak bisa menampilkan tujuan pembelajaran, melihat ya tujuan pembelajarannya apa, terus video pembelajarannya, kan tetapi belum termuat di sini. Nah, selanjutnya di asesmen pembelajaran. Nih, asesmen pembelajaran. Ini terlihat mendengar Ibu Bapak.
bisa ada nih, anak-anak kenalkan saya Abi, begitu. Saya sangat suka sekali menjelajah. Ayo teman-teman, nah nih, rubrik penilaiannya, anak-anak disuruh untuk, nah di sini bisa kita tampilkan aturan mainnya seperti apa, begitu ya, terus juga bagaimana caranya, di sini bisa kita tampilkan. Nah, selanjutnya mari kita mulai, gitu ya. Nah, di sini Ibu Bapak bisa kasih contoh soal, dan nah, anak-anak membaca soalnya. Nah, di sini sebagian besar waktuku aku gunakan untuk bermain bersama teman-teman. Benar atau salah? Gitu. Ibu Bapak mau coba? Mau coba, baca dulu? Gitu. Mau coba baca dulu? Bentar ya. Nah, coba benarkan. Oh, ternyata salah. Ulang atau lanjut? Kalau ulang, balik lagi. Nih, sebagian besar waktuku akan gunakan bermain bersama teman-teman. Berarti ini benar, jawabannya benar ya Ibu Bapak, itu ada gambarnya. Gitu. Terus juga aku fauna endemik dari Lampung, hewan dari Lampung, hewan khas Lampung. Benar atau salah? Itu tadi kan sudah ada di bacaan Ibu Bapak ya. Nah, di sini kita jawab benar, gajahnya keluar. Begitu Ibu Bapak. Jadi menarik kan sepertinya ya Ibu Bapak ya? Menarik tidak menurut Ibu Bapak kalau misalnya anak-anak diberikan media pembelajaran seperti itu? Menarik, Bu. Gitu. Menarik kan? Terus juga tidak ada lagi yang namanya anak nilainya di bawah KKM, begitu kan? Karena, asesmen mereka dibuat secara game gitu. Mereka anggap itu mereka lagi main game gitu kan. Nah, jadi, memang kalau misalnya di media pembelajaran, kita harus banyak-banyak kita yang harus kreatif, Ibu Bapak, begitu. Bagaimana caranya, anak-anak ini mampu untuk menerima pelajaran dengan baik, begitu. Begitu saja Ibu Indah, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Egi atas sharing materinya tentang media pembelajaran dan media pembelajaran yang telah diproduksi telah dibuat gitu ya untuk Bu Egi. Setahu saya, Bu Egi juga disertasinya pengembangan media digital ya Bu? Iya Bu Iya, Indah, makanya lagi dikembangkan bagaimana dikembangkan nantinya, begitu. lagi. Nanti Iya, berarti nih kalau misalnya sudah berhasil ya kan selesai pengembangan media digitalnya nanti akan saya share ke guru-guru nih iya. melalui Bu Sebenarnya Sifani. ya, bisa. Di web itu tadi Bu Bapak ya, di web Abidu itu, nanti kan akan itu kan belum selesai Bu Indah ya. Doakan semoga kami bisa menyelesaikan, karena memang itu ada tahap, dari PAUD, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Jadi, mudah-mudahan bermanfaat sekali begitu ya bagi ibu bapak guru, terutama kan memang ibu guru bahasa Indonesia di SMA, begitu, SMP ada SMA, gitu. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih Bu Egi. Nah ini mungkin hampir sama dengan ruang guru ya Bu. Jadi Iya iya. jadi dalam satu web gitu berbagai macam jenjangnya gitu ya. Oke, baik. Mhm. Selanjutnya Ibu Bapak dipersilahkan untuk tanya jawab kepada Ibu Egi Nusifera. Silakan. Bu Indah izin bertanya. Ya, silakan Bu Fani. Yang jualan lagi mules. Ada saya. Mohon izin bertanya, Bu Egi. Pada dasarnya pengemasan media pembelajaran di sekolah dengan Bu Indah mohon maaf tidak terdengar. Bu Sri Gandani, mohon izin untuk di-mute terlebih dahulu, Ibu. Bu Sri Gandani. Ibu Sri.
Tolong dari hostnya mungkin bisa di... Oh ya, sudah. Ya, Baik. sudah Bu Fani, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf. Izin bertanya Bu Egi, baik. pada dasarnya kami sangat senang ya dengan beberapa media pembelajaran gitu ya, yang memang biasanya kami gunakan secara free atau gratis gitu. Contohnya kayak Wordwall, terus Squidward, dan yang sebagainya. Hanya saja kendala di sini adalah, khususnya di sekolah kami ya Bapak Ibu, kebetulan saya orang yang bertanggung jawab atas literasi anak-anak. Sepertinya minat anak-anak dalam literasi khususnya, sehingga kegiatan pembelajaran meskipun sudah dikemas secara menarik gitu ya, dia dalam dunia digital itu masih belum bisa menghasilkan hasil yang memuaskan. Alasannya dengan banyak, contohnya seperti teksnya terlalu panjang Bu, atau aduh kalau udah ngomongin bahasa Indonesia tuh kayaknya anak-anak udah mulai, wah pasti suruh baca lagi, pasti suruh ringkas lagi, pasti suruh nulis lagi gitu. Kayaknya minat mereka di dalam literasinya masih kurang, meskipun mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah sangat berusaha gitu untuk bisa menghadirkan media-media yang memang up to date gitu ya, meskipun ya memang nggak bisa dipungkiri kalau kemampuan anak-anak itu lebih daripada kita gitu ya Bapak Ibu. Nah yang kedua, pertanyaannya gimana ya Bu caranya supaya kita bisa nih menggunakan media digital ini supaya kita bisa lebih pro daripada anak-anak, di samping juga untuk meningkatkan literasi mereka gitu. Karena mungkin berbagai upaya sudah kami lakukan gitu ya agar bisa lebih berminat lagi anak-anak dalam berliterasi. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kasus AI ya Ibu? Karena selama ini kalau kita menggunakan media digital pasti nggak bisa terlepas tuh dari yang namanya AI. Apalagi sekarang kan apa aja tuh udah ada AI-nya gitu. Dan ini sangat berbahaya karena anak bisa mengetahui berbagai macam jawaban gitu ya. Kayak waktu saat ulangan ternyata nulis soal aja itu bisa dijawab secara otomatis oleh AI gitu. Itu bahaya banget gitu. Jadi tidak ada proses berpikir gitu. Kalau andai kata anak-anak mendapati media digital, meskipun kita juga sudah berusaha gitu Bu untuk bisa mencegah anak-anak melakukan hal yang seperti itu gitu. Nah, bagaimana Ibu cara kita untuk menanggulangi apa ya ibaratnya ini peristiwa ya, bukan peristiwa apa ya, AI tadi gitu agar tidak disalahgunakan lagi seperti itu. Itu saja. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Sifani. Memang benar ya, AI itu mengganggu sekali ya Bu Sifani ya. Kalau misalnya kalau dari perkembangan teknologi, AI itu memang bagus, baik begitu ya. Tapi kalau misalnya dari kita dunia pendidikan, mereka buat tugas aja udah lihat AI semuanya ya Bu. Apapun yang mereka tahu yang harus tahu berarti ada di AI itu semua begitu ya Bu Sifani ya. Nah, bagaimana cara kita untuk agar anak-anak kalau misalnya dikasih tugas tidak melihat AI begitu ya. Gini Ibu Sifani, dari pertanyaan pertama juga seperti itu. Gabung saja ya jawabannya. Anak-anak itu literasinya sangat kurang. Nah, itu tadi Bu, contoh memang kami membuat satu aplikasi begitu ya. Bagaimana caranya anak-anak agar mampu membaca, tetapi karena literasi itu kan bukan hanya membaca secara harus membaca buku secara dari awal hingga akhir, tidak seperti itu, tapi mereka baca sekilas saja itu sebenarnya sudah literasi begitu kan. Nah, mereka membaca dalam satu aplikasi itu juga sebuah literasi. Nah, bagaimana caranya anak-anak berkeinginan untuk literasinya tinggi begitu? Kita membuat satu media pembelajaran yang menggunakan kata-kata yang efektif begitu Ibu. Jadi tidak pemborosan kata dan tidak katanya tidak bertele-tele
begitu. Jadi apa nih yang mau kita angkat? Kata-kata itu saja yang kita harus tuangkan dalam satu materi atau satu assessment, satu penilaian begitu. Jadi tidak contoh kalau misalnya sekarang dalam soal bahasa Indonesia itu masih banyak sekali ya ibu ya, ibu bapak ya, soal-soalnya itu panjang lebar. Anak-anak aja males dengan membaca soalnya saja itu udah malas begitu ya. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak ini mampu menjawab soal? Kita cari bahan bacaan yang sesuai dengan zamannya itu tadi. Sesuai dengan zaman mereka. Sesuai dengan zaman sekarang. Yang lagi hits-nya ini, Bu. Kalau misalnya yang lagi hits apa, anak-anak kan biasanya anak-anak tuh lebih literasinya meningkat kalau membaca dari peristiwa-peristiwa yang hits sekarang. Begitu kan? Jadi gosip sekarang nih yang hangat tuh apa? Begitu. Anak-anak lebih tertarik membaca itu kan, Bu, daripada mereka disuruh untuk membaca buku yang panjang lebar, begitu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengangkat literasinya? Kita memberikan materi-materi yang mereka kenali, yang sesuai dengan lingkungan mereka, begitu. Jangan kita kasih materi-materi yang itu tadi, Bu, jangan dari buku di tahun 1989 misalnya. Sedangkan mereka sendiri belum lahir. Jangan-jangan nih, sedangkan guru-guru juga itu masa kita gitu, kita baru lahir begitu. Jadi mohon maaf Bu, sebentar ya Bu. Ya, Ibu Bapak sambil menunggu Ya. Bu Egi bisa mengisi presensi terlebih dahulu di kolom chat. Ya, Bu Egi. Baik, Ya, silakan dilanjutkan, Bu Egi. Ya, jadi carilah materi-materi yang memang pada sesuai dengan zamannya begitu anak-anak sekarang. Memang harus kita yang repot ya Bu Sifani ya dan ibu guru lainnya. Kita harus tahu nih apa yang hits. Kalau misalnya kita tidak tahu AI itu kan juga yang lagi hits pada zamannya sekarang gitu ya Bu Sifani ya. Anak-anak kalau misalnya guru-guru senior atau guru-guru yang sudah berumur itu tidak tahu AI itu sebenarnya apa gitu. Mereka tidak tahu tuh dari AI anak-anak bisa menjawab panjang lebar sesuai dengan jawab. Wah, tulisannya udah mantap banget ini. Dikasih pertanyaan sedikit saja jawabannya udah panjang lebar 1 halaman. Begitu ya Bu Sifani. Terus juga jangankan menjawab soal. Mahasiswa menulis skripsi saja, membuat satu latar belakang, itu sudah menggunakan AI, Bu Sifani. Itu kalau menjawab soal sepertinya lebih hanya perkara gampang lah soal, begitu ya Bu, sederhana. Tapi ini sudah latar belakang skripsi loh. Anak-anak melihat, oh bisa nih membuat satu latar belakang skripsi dengan menggunakan AI, begitu. Nah itu sebenarnya itu, kita harus bisa memilah dan memilih metode apa yang baik untuk kita. Terus juga media pembelajaran apa yang baik. Bagaimana caranya dengan adanya AI ini kita gunakan dalam proses pembelajaran agar anak-anak jangan kita hilangkan Bu. Misalnya, oh tidak boleh menggunakan ini, tidak boleh menggunakan itu, begitu ya. Kita yang masuk ke dalamnya, begitu. Kita yang masuk ke dalamnya nih. Kalau sudah kita masuk ke dalamnya, kita gunakan aplikasinya, anak-anak pasti akan lebih menarik. Begitu. Oh Ibu tahu ya AI ya? Oh ternyata Ibu, nah kayak gitu Bu. Jadi lebih kepada, oh kamu pakai ini enggak? Gitu di sini sedikit Bu. Juga untuk memang kalau media pembelajaran namanya aja teknologi kan juga dari zaman ke zaman itu kan pasti akan berubah dan pasti akan bertambah begitu. Kita tidak bisa menstopkan perkembangan zaman begitu. Begitu ya Bu Indah.
Ya, baik. Terima kasih Bu Egi. Bagaimana Bu Sifani? Apakah ada tambahan lagi? Cukup Ibu, alhamdulillah ada sedikit inspirasi. Jadi menemukan mungkin kegiatan literasi anak-anak Iya. jangan dikasih Iya, banyak. literasinya anak kalau sudah literasi, berbau literasi ya Bu, eh, pasti itu permasalahan kita guru bahasa Indonesia ya Bu Sifani ya. Literasi itu memang permasalahan. Nah, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan literasi anak? Ya itu tadi, kita membuat apa tulisan-tulisan yang sederhana saja, yang gampang dikenal dan anak-anak yang lagi hit sekarang apa gitu, Bu. Begitu Bu Sifani. Terima kasih Ibu. Ya. Ya. Bu Egi, Bu Sifani ini dulu mahasiswa saya di PPG yang nilainya salah satu tertinggi. Wow. Kenapa saya bilang salah satu? Karena di kelas itu ada 2 tertinggi, yang satu laki-laki. Jadi Bu Sifani bersaing dengan laki-laki. Nah, gitu. Dan beliau menjadi yang tertinggi di antara yang perempuan lain. Nah, jadi Wah, selamat. Semoga bisa diaplikasikan ya Bu Sifani. ya. Selanjutnya, Bu Egi, ada pertanyaan dari Pak Pintor Lubis. Untuk membuat pembelajaran yang interaktif, apakah ada pengaruh kemampuan guru yang belum memiliki kreativitas yang maksimal? Ini apakah ada pengaruhnya nih antara kemampuan dengan pembelajaran yang interaktif? Silakan, Bu Egi. Nah, ini salah satu kekurangannya juga ya Bapak. Kita yang kalau zaman generasi 90-an itu masih bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang aneh-aneh begitu ya, Bu. Tapi kalau misalnya udah ke atas itu rasa-rasanya agak susah begitu ya, Bu. Tapi ada ibu bapak juga menggunakan handphone kan mungkin ibu bapak bisa menggunakan Quizizz yang tadi Bu yang saya sampaikan saya share itu tadi kan yang di assessment saya itu menggunakan Quizizz tuh gampang tinggal masukkan pertanyaan terus juga nanti muncul terus juga nanti bagaimana itu ada apa cara kerjanya begitu. Nah, kemampuan guru itu yang saya sampaikan tadi, Bapak, bahwa kita sebagai guru memang harus terampil. Bagaimana caranya kita tidak didahului oleh siswa begitu. Mungkin kalau dari tahap teknologi, perkembangan teknologi kita gagap begitu ya, Bu Bapak ya, jauh tertinggal dari anak-anak. Tetapi bagaimana caranya perkembangan teknologi itu membantu kita dalam memasuki dunia anak-anak itu gitu. Dunia siswanya seperti apa. Kalau misalnya dari pembicaraan mereka menggunakan aplikasi yang A misalnya. Oh, caranya gimana sih? Kita kan bisa kalau jadwal-jadwal senggang kita bisa bertanya, "Oh, lagi ngapain sih?" Gitu. Kita ngintip-ngintip sedikit tuh anak-anak. Di rumah kan kita bisa lihat, kita bisa share gimana nih cara penggunaannya gitu ya, Ibu Bapak ya. Jadi eee, kita ngelihat anak-anak menggunakan apa aplikasi ini, di rumah kita bisa menggunakannya gitu. Jadi kita masuk ke dalam dunia mereka, begitu Ibu Indah. Iya, berarti intinya kita harus mengenali mereka terlebih dahulu, masuk ke dunia mereka, bagaimana melihat pembelajaran mereka terlebih baru baru bisa menentukan apa sih langkah kita selanjutnya untuk Selanjutnya, melakukan pembelajaran. Seperti ya itu, benar. Bapak Pintor. Apakah Bapak ada tambahan kembali, Pak? Ya, mungkin Bapak sedang dalam posisi ada berkegiatan lain kali ya, Bu Egi. Jadi Ya. agak selang-selang untuk apa namanya berkegiatannya. Baik Ibu Bapak, apakah ada pertanyaan yang lain? Ya, mungkin jika sudah cukup, sudah memadai, Ibu Bapak, jika sudah mengisi presensi, izin setelah ini nanti saya akan berbagi link kepada Bu Fani dan akan diberikan kepada Ibu Bapak yang lain, yaitu tentang
survei kepuasan pengabdian masyarakat terhadap UHAMKA atau terhadap kami tim pengabdian masyarakat dari UHAMKA oleh mitra, yaitu Bapak Ibu yang pada pagi hari ini berkesempatan untuk ikut dalam Zoom kali ini. Ya, Ibu Bapak, jika memang sudah tidak ada pertanyaan, izin kami dari tim pengabdian masyarakat menutup kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah berkenan hadir dalam kegiatan Pengmas pada pagi hari ini, sharing tentang pemanfaatan media pembelajaran digital, dan kami berkenalan secara langsung kepada, walaupun di ruang virtual ya, pada Ibu Bapak Guru di SMP 97. Semoga di lain kesempatan kami dapat berkunjung langsung ke SMP 97. Mohon maaf, akhir kata kami ucapkan atas segala kekurangan yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah Terima dan kasih Bu Hamka. Ibu Terima kasih Ibu Bapak Bapak. sudah berikut serta. Terima Bu Indah kasih. mau foto dulu. Oh iya, izin ya Ibu Bapak, saya foto. Ibu Bapak yang lain mungkin berkenan membuka kamera sejenak. Tadinya, oke. Ini Bu Lestari, Kepala MBMP Bahasa Indonesia. Izin Ibu. Tadi Pak Pinter Lubis, Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Ini ada Pak Yusuf Budiman, ini Guru Seni Budaya. Iya. Spesialis Desain Arsitek. Saya foto ya Bu, izin ya. 1, 2, 3. Oh, Pak Yusuf ekspresif sekali. Terima kasih banyak, Bapak. Baik Ibu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin meninggalkan layar Ibu. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Ibu Bapak. Terima kasih. Ya, pamit dulu. Ya.